Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanpa mengurangi rasa hormat, mari kita bersyukur bersama-sama atas segala nikmat yang telah kita terima pada hari ini, ya, dari bangun tidur tadi hingga sekarang sudah banyak sekali nikmat yang kita rasakan, kita nikmati dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Alhamdulillah kita pun di sini dalam keadaan sehat walafiat. Kemarin kami lihat di web Corona Wonosobo itu yang positif sampai sekarang 329 atau 429. Ya, itu yang positif yang sedang dirawat, ya, yang sedang dirawat. Padahal bulan yang lalu kami pernah menyampaikan alhamdulillah turun menjadi 127 kayaknya. Itu bulan yang lalu. Nah, alhamdulillah kita di sini berkumpul untuk mencari ridho Allah, mencari nafkah untuk keluarga kita, untuk ibadah karena Allah, mengajar anak-anak kita sebagai ibadah kepada Allah juga, dan semoga apa yang kita laksanakan ini menjadi ridhonya Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Nah, Bapak Ibu sekalian, kami di sini menyampaikan satu hadis saja dari Nabi Muhammad SAW, ya, yang kemarin kami jadikan sebagai materi khutbah di Al-Arqam, yaitu adalah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah. Tidak akan bergerak kedua kaki anak Adam atau hambaku pada hari kiamat. Tidak akan bergeser sama sekali. Ya. Geser 1 senti aja enggak. Berarti kita berdiri anteng kayak gini di hari kiamat. Hatta yus'alu, sehingga akan ditanyai. Apa yang ditanyai? Nah, yang pertama, an umrihi fima afnahu. Tentang umurnya, untuk apa ia gunakan. Sampai sekarang saya alhamdulillah sudah berusia 29 tahun. Ya, kalau bisa dibilang dinyatakan baliknya itu usia berapa, nah itu berarti tinggal dikurangi usia baliknya. Nah, karena itulah kita sudah menjadi mukallaf, sudah menjadi kewajiban kita, baik buruknya kita sudah dicatat oleh malaikat. Nah, maka di situ yang ditanyakan oleh Allah, untuk apa umur kamu gunakan. Nah, kita akan menjawab, saya gunakan untuk rebahan, saya gunakan untuk di kamar saja, nyantai, dan lain sebagainya. Tapi kita memiliki jawaban lain, saya berangkat ke sekolah untuk ibadah, mendidik anak-anak didik saya, mencari rezeki untuk keluarga saya. Nah, ini semoga ya kita menjawabnya adalah dengan benar, dan itu menjadi wasilah kita menuju ke surga. Itu yang pertama. Ya, an umrihi fima afnahu, tentang umurnya. Maka Nabi Muhammad pun bersabda dalam hadis yang lain, ya, ketika itu ada seorang badui yang bertanya kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, man khairun nas, siapakah orang yang sebaik-baiknya, siapakah sebaik-baik manusia itu. Nabi Muhammad menjawab, khairun nasi man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Siapa yang panjang usianya dan juga baik amalannya. Wasyarrun nas, dan orang yang paling buruk adalah man tola umruhu wasyarru amaluhu. Dia adalah orang yang panjang usianya dan juga jelek amalannya, buruk pula amalannya. Nah, ini jadi panjang umur tidak menjadi jaminan untuk masuk surga. Pendek umurnya juga tidak menjadi jaminan untuk masuk neraka. Karena kayak akibat 11 tahun, kayak akibat 20 tahun, amalannya horong akeh, mesti mlebu neraka. Itu tidak menjamin. Tapi mantola umurhu wa hasuna amalu. Siapa yang panjang usianya, maka dan juga baik amalannya. Tapi panjang usianya ini bagaimana? Nah, panjang usianya ada orang yang meninggal dunia di usia 20 tahun. Tapi
beliau begitu terkesan di hadapan sahabat-sahabatnya, begitu terkesan di hadapan guru-gurunya, begitu terkesan di hadapan keluarganya, karena mungkin dia adalah senang banget berbuat baik dengan saya, dengan kita semuanya, senang bersedekah, hafid Quran, dan lain sebagainya. Sehingga kebaikan-kebaikan dia selalu diingat. Nah ini meskipun pendek umurnya, tapi baik amalannya malah justru dikenang terus. Gitu. Nah itu Bapak Ibu sekalian, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, an malihi min aina iktasabahu wa jadi wa ila aina anfaqahu. Nah, yang akan dipertanyakan dari mana harta itu kita peroleh. Jadi yang kedua adalah hartanya. Dari mana harta itu kita peroleh dan untuk apa kita belanjakan. Jadi ini benar-benar ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu dapat, dulu pernah sering kita mendengar terus seorang yang memiliki kampak, satu kampak aja itu sudah ditanyakan, kamu ini kampak ini dapat dari mana? Terus kamu gunakan untuk apa? Motong kayu, kayunya kayu siapa? Untuk apa kayu itu? Untuk memasak di rumah. Yang kamu masak apa? Nah, diputer-puter ya. Itulah yang ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula pun kita Rp1, Rp2, Rp100, Rp100.000, 1 juta dan lain sebagainya. Akan ditanya secara detail oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang ketiga, an ilmihi. Nah, an ilmihi fima amalahu. Dan tentang ilmunya, untuk apa dia amalkan. Itu yang ketiga. Kita sudah mendapatkan ilmu semuanya, sekarang kita sudah alhamdulillah SD lulus, SMP lulus, SMA lulus, dan lain sebagainya. Kita sudah banyak sekali ilmu yang kita dapatkan. Meskipun itu adalah secara formal dan non formalnya kita semua mendapatkan. Ya, ilmu dari ilmu berdagang, ilmu pertanian, ilmu peternakan dan lain sebagainya, banyak sekali yang kita dapatkan. Ya, marketing segalanya kita semua kita dapatkan dari perjalanan kita selama ini kita hidup. Nah, fima amalahu, untuk apa kita gunakan gitu. Untuk ngapusi atau untuk kita jalankan dengan benar, kita sudah punya ilmu mungkin tentang perpajakan, tapi kita untuk mengelabui tanah, untuk kita mengelabui orang lain dan lain sebagainya. Nah, maka ilmu ini akan mengantarkan kita kemana, seperti itu. Nah, kemudian yang keempat adalah anjismihi. Nah, anjismihi fima ablahu, tentang tubuhmu, untuk apa kamu gunakan juga. Nah, kita sudah memiliki tangan, memiliki panca indera yang lengkap, memiliki akal sehat yang bagus, dan juga memiliki perasaan hati nurani. Nah, untuk apa kita gunakan? Ya, kadang-kadang kita merasa kasihan terhadap orang, tapi di lain, tapi nyong ya malas kayak gini orang duit dan lain sebagainya. Tangan kita kadang-kadang, nggak sabar jewer, nggak sabar nyubit, nggak sabar dan lain sebagainya. Kaki kita mungkin ya, Allahu Akbar, adzan. Kondengin nyong ngelih banget, 12. Begitu kembali, jebule jamaahnya sudah selesai. Nah, karena kita berangkat ke sini, izin sama teman-teman saya nggak sholat jamaah, akhirnya nggak sholat dan meninggalkannya. Nah, itulah, maka 4 hal ini la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah, ya tidak akan bergerak 1 senti pun kedua kaki anak hambaku ini, hamba kita berarti kita semuanya ini, hatta yus'alu an arba'ah, ya, sehingga kita akan ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala itu semuanya. Ya, tadi yang pertama adalah an umrihi fima afnahu, an ilmihi fima amalahu, wa an malihi min aina iktasabahu, wa fima anfaqahu, wa, dan keempat adalah an jismihi fima ablahu. Bapak Ibu sekalian, ya, saya tidak menggurui, saya hanya memberikan satu hadis ini untuk kita berintrospeksi. Ya, saya banyak sekali kekurangan, banyak sekali ya ilmu yang didapatkan juga, tapi mungkin banyak sekali yang tidak kami sampaikan, atau banyak sekali yang kita sampaikan tapi ternyata itu salah gitu. Atau bahkan juga mungkin yang saya
saya gunakan untuk sesuatu yang tidak benar. Nah, maka saya tidak menggurui, tidak niat untuk menggurui, tapi kita untuk bareng-bareng. Ya, nanti insya Allah kita akan reuni bersama-sama di surga. Karena kita insya Allah bisa menjawab keempat-empatnya itu. Itu saja Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup lagi.